Selanjutnya, karena kita biasanya itu menyanyikan lagu nasionalnya apa? Indonesia Raya. Karena kali ini kita akan belajar tentang Pancasila, maka lagu nasional kali ini yaitu Garuda Pancasila. Semangat ya untuk menunjukkan menyanyikan lagu Garuda ya. Ya, Bu. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu Pancasila? Itu sudah ada teksnya, coba baru bacakan. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Pancasila mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, menghargai sesama, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan berlaku adil. Nah, itu adalah pengertian dari Pancasila itu sendiri. Nah, kira-kira itu burung apa ya yang kita jadikan lambang negara? Burung garuda. Burung Iya, sebenarnya ini adalah gambar burung garuda, bukan burung elang ya. Bukan burung apa? Iya, ini burung garuda. Nah, kan di dada burung garuda itu ada simbol-simbol nih yang sudah kita ketahui kan. Nah, biasanya simbol-simbol itu kita namakan sebagai Pancasila. ya, benar sekali. Kok bisa Pancasila? Karena lima. ya coba dihitung ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Karena bahasa lain dari 5 yaitu si Panca. Iya, Panca. Terima kasih ya Ibu sudah dikoreksi. Terus tadi yang sudah dibaca oleh Mbak Nurul, kenapa sih Pancasila kita jadikan sebagai dasar negara? Sebagai pedoman. Oh, sudah ada di sini. Kan sebagai pedoman hidup anak sehari-hari. Nah, setelah itu kita itu mempelajari materi kali ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi untuk pembelajaran kali ini itu tujuannya untuk agar kalian itu bisa memahami apa aja simbol-simbol dari kelima Pancasila. Kemudian setelah kalian nanti mendengarkan penjelasan dan pemaparan materi kali ini, kalian bisa menelaah satu persatu sila dari Pancasila itu sendiri. Kemudian nanti kan kita akan ada pengerjaan LKPD. Nah, setelahnya itu, setelah kalian mempelajari kegiatan yang ada di LKPD, kalian nanti diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya mati, oke. Nah, selanjutnya kalian bawa buku paketnya tidak? Coba sekarang dibaca literasi yang sudah ada di buku halaman 175. Siapa yang mau baca katakan atau ditunjuk nih? Minta kamu baca. Ya udah ya bisa aja. Oh, Oh ya udah. Oke ya bisa, silakan dibaca Mbak.
memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai utamanya adalah pengakuan terhadap hak dan martabat manusia, bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, untuk penerapan saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa tidak membedakan orang lain berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Tidak menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan, berani membela kebenaran dan keadilan di sekitar. Ya, itu untuk penerapan sila kedua. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Bukannya ke samping lagi. Persatuan Indonesia. Sila ketiga bermakna bahwa bangsa Indonesia harus menempatkan persatuan kesatuan dan kepentingan bangsa daripada di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai utamanya adalah cinta tanah air dan menjaga keutuhan bangsa dan kaumnya. Cinta tanah air dengan menggunakan produk dalam negeri, mengembangkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, orang-orang memiliki dengan tempat tinggal menghargai keberagaman budaya, suku dan ras di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selanjutnya sila ke 40. Ada banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hormat kebijaksanaan dan pemerintahan agama kita. Ini tuh itu bukan sih? Ya. Iya, kok aku tahu? Biar tahu kan? Iya, di banteng. Ya, bisa. Ayo kita. Kekuasaan tinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan melalui sistem permusyawaratan untuk mencapai mufakat yang disebut sebagai kekeluargaan dan pemerataan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sana, misalnya menentukan jalan tiket untuk kelas atau universitas, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab dalam forum diskusi. Terakhir sila ke 5. Bunyinya 5. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai aspek kehidupan, baik materi maupun spiritual. Nilai utamanya adalah mengembangkan adil, kekeluargaan, dan tanggung jawab, menerapkan bersikap adil kepada semua teman atau anggota keluarga karena yang menghormati yang disimpan dulu. hak yang melayani orang lain dan menjaga kewajiban diri sendiri, kita menolong orang lain yang membutuhkan, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang tidak membawakan atau merugikannya. Ya, makasih Kak Intan. Ayo tadi siapa yang tidak mendengarkan penjelasan? Mbak Dika mainan apa itu? Boleh diminta? Ya. Kita belajar ya, mainnya nanti kalau sudah istirahat. Nah, ini membuatkan media pembelajaran ibu akan letakkan di perpustakaan. Jadi kalau kalian mau belajar apa sih itu isinya Pancasila, terus makna-maknanya, contoh peristiwanya itu apa saja, bisa di perpustakaan ya. Ya. Tidak boleh di rumah. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kan tadi sudah dikasih contoh nih peristiwa. Kalian pernah nggak mengalami peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di kalian yang mengandung nilai-nilai Pancasila? Coba sebutkan dari Mbak Niken. Mbak Niken. Coba contoh penerapan sila ke-1. Aku suka ngaji. Mengaji. Absen, bro.
Acil. Acil. Masih J-nya Acil sama akhirnya. Yeay. Oh sudah dengar? Ya kan ya. Sudah dengar. Besok karena kita kan ngantri, Indonesia kan pulaunya banyak, jadi kita bentar ya. Oke, selanjutnya setelah serangkaian pemahaman materi ada yang ditanyakan, ayo tanya. Tadi sudah dijelaskan kalau arti dari Bhinneka Tunggal Ika apa? Beda. Itu disebabkan karena Indonesia memiliki banyak pulau, banyak suku, banyak budaya, bahasa. Iya betul sekali Mbak Lupita. Sehingga adanya Bhinneka Tunggal Ika ini agar Indonesia tidak terpecah belah dan menjadi satu. Dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu Mbak Yanisa. Ya, yang lainnya sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan melakukan penugasan LKPD. Penugasan LKPD-nya kita membuat kelompok ya. Hitung 1 sampai 3. 1. Ayo sekarang berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, sekarang ibu akan bagi LKPD setiap kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok 2? Ini 3. Oke. Nah, ibu kan sudah membagikan LKPD. Coba dibuka di halaman yang pertama. Ya, coba dibaca petunjuknya Mbak Yanisa yang ini. Berdoalah sebelum mengerjakan. Baca petunjuknya dengan cermat. Kerjakan bersama-sama dengan kelompokmu. Oke. Nah, terus sudah ada tulisan alat dan bahan sudah di bawah. Kemudian di halaman selanjutnya ada penugasan pertama. Nah, di situ ada beberapa soal. Silakan dijawab ya, sesuai dengan pemahaman dan materi yang sudah dijelaskan. Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya, lembar selanjutnya. Ya, lembar selanjutnya itu ada penugasan 2, di mana ibu sudah menyediakan peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan menilai sila-sila kelima Pancasila. Kalian bisa mengguntingnya, kemudian nanti menempelkan di bagian paling belakang. Nah, di bagian paling belakang itu nanti sesuai dengan lambang sila kelima sila Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kalian bisa untuk mengerjakan soalnya. Tidak boleh.
kira yang mana sesuai pemahaman baru saja. Nanti kalau salah nggak akan bersama kan, kita koreksi bersama-sama. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan sesuai pemahamannya. Jadi kalau salah berarti bandingkan berbahas. Nanti kita koreksi bersama, tidak boleh saling menyalahkan ya. Kerjaan ya. Kalau sudah dibaca dulu ya, ya itu saja. Boleh kalau sudah. Bisa dilepas sih. Tapi ya, nanti kalian bisa menghias sedikit dengan itu. Boleh kalau sambil gambar sambil menjadikannya. Ini boleh dibawa pulang. Nanti kalau sudah mulai dulu dong. Ya. Ini udah semua. Ya. Ini kita belakang dulu ya. Iya. Belakang nih. Iya. Selesai. Iya. Oke, putih. Gimana sudah selesai? Buat apa yang putih? Oke, bawa. Ini sudah biasa ya. Iya. Nanti sisa kertasnya jangan dibuang sembarangan ya. Ya. Tempel. Ya. Sudah ada lambungnya ya. Kamunya kamu sudah selesai. Ayo yang lainnya segera ya. Ya. Jadi biar kita cepat pulang. Kalau nambah tapi. Ya, di atas saja. Tidak boleh tahu suara. Sudah.
Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Jangan boleh mencontek ya. Berjalan mandiri ya. Sudah? Yang boleh dikumpulkan ke depan. Minta tolong. Wow, nanti dikoreksi ya. Kira-kira siapa yang nilainya paling bagus? Karena kita sudah mau selesai, kalian mau pulang apa? Ya, tapi sebelum itu kita simpulkan dulu ya kegiatan belajar kali ini. Nah, kesimpulannya yaitu Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup kita. Setiap sila mengajarkan nilai-nilai penting yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dengan menerapkan Pancasila, kita bisa hidup rukun, adil, dan menjaga persatuan bangsa. Yeay! Gimana pembelajaran kali ini, seru tidak? Udah dipahami nggak sih kalau materinya? Coba membandingkan sila keempat apa tadi? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu siapa? Ayo Bu, pulang. Kalau kayak kita itu manusia tidak ada yang sempurna. Nah, selanjutnya besok itu hari apa ayo? Nah, Jumat biasanya kita melaksanakan senam Indonesia sehat. Ya, kalian jangan lupa pakai baju olahraga. Nah, setelah itu habis ini nanti kan kita pulang. Kalian harus hati-hati di jalan ya. Tidak boleh pulang kalau belum dijemput. Nah, untuk kali ini pembelajarannya Ibu cukupkan sekian. Kita bisa mengakhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Silakan coba dari individu aja. Nah, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan Ibu. Ibu akhiri.